teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alfiani Karisma, NIM 21070160034. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang mitigasi bencana. Sebelumnya, teman-teman, apakah tahu mitigasi bencana adalah gerakan penyadaran, pemahaman, dan peningkatan partisipasi publik masyarakat dalam NBSP, memahami potensi rawan bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, rob, tsunami, erupsi gunung berapi, kekeringan, kebakaran hutan, dan sebagainya, sehingga diharapkan tumbuh kesadaran kolektif, deteksi dini, strategi dan aksi antisipatif bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana agar selamat, tidak menjadi korban. Indonesia merupakan negara yang termasuk rawan terhadap bencana dikarenakan posisi geografisnya. Terletak di jalur cincin api pegunungan dunia, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah rata-rata bencana yang besar jika dibandingkan dengan negara lainnya. Bencana yang terjadi di Indonesia relatif besar, yakni dengan rata-rata sebanyak 4.158 kasus selama 5 tahun terakhir, dari tahun 2015 sampai tahun 2019. BNPB https://bnpb.cloud/db/2020. Hal ini berarti masyarakat di Indonesia harus memiliki kesiapan terhadap bencana, baik secara fisik ataupun secara psikologis. Namun seringkali kesiapan secara psikologis diabaikan, padahal dampak secara psikologis juga harus diperhatikan. Tidak hanya dampak secara fisik yang harus diperhatikan. Salah satu usaha yang dilakukan untuk mencegah dampak yang serius bencana alam Psychological First Aid NBSP, PFA, atau dukungan psikologis awal. Dianalogikan seperti NBSP, Physical First Aid NBSP, atau pertolongan pertama pada kecelakaan. PFA juga merupakan penanganan segera setelah kejadian untuk mengurangi dampak negatif dari bencana atau peristiwa traumatik serta memperkuat proses pemulihan penyintas. PFA juga menjawab permasalahan terbatasnya tenaga profesional seperti psikolog dan psikiater yang dapat melakukan intervensi psikologis segera setelah bencana atau peristiwa traumatik terjadi. Hal ini disebabkan karena PFA dapat dilakukan oleh siapapun yang telah mendapatkan pelatihan direkomendasikan oleh organisasi kemanusiaan, termasuk Federasi Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah Masyarakat, Organisasi Kesehatan Dunia dan sebagainya. Eifling Am. Moy. 2015. PFA juga menjawab kesenjangan antara jumlah pasien yang menjadi korban dan mengalami permasalahan kesehatan jiwa dengan jumlah tenaga kesehatan jiwa yang tersedia di lapangan. Karena PFA dapat dipelajari oleh masyarakat awam, maupun relawan yang bukan kesehatan. Sarkar. 2016. Langkah-langkah dalam PFA. Langkah 1. Persiapan. Pada tahap persiapan, hal yang harus dimiliki oleh seorang penyedia layanan PFA adalah pengetahuan awal tentang bencana. Apa yang terjadi? Jenis bencana. Pada tahap apa penanganan yang dilakukan? Kebutuhan penyintas serta bantuan yang dibutuhkan. Langkah 2. Memperkenalkan diri dan memulai kontak. Memperkenalkan diri dan memulai kontak adalah hal yang penting untuk bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya. Diharapkan bisa terbina hubungan saling percaya. Langkah 3. Memberi rasa aman. Dalam tahap ini yang diperlukan oleh pemberi layanan PFA adalah memberi rasa aman dan menyediakan kebutuhan dasar penyintas. Selalu bersikap tenang saat berbicara dengan orang yang sedang menderita. I'm always one step behind, wishing I could read your mind, but I read